Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Yang saya muliakan pengurus Masjid Jami As-Sakinah, yang saya muliakan para alim ulama, para cerdik, pandai semuanya, para orang tua, saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah. Mengawali perjumpaan ini kembali kita memuja Allah, Zat yang maha sempurna, yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan sujud pada awal malam ini. Beberapa saat ke depan kita akan bersama-sama membaca sabda-sabda kekasih Allah, utusannya. Mudah-mudahan kita tidak salah memahami, Kadang niatnya mulia, Pak, tapi keterbatasan ilmu ini jadinya salah, Nah, kita mohonlah Allah membimbing kepada kita terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoinya. Selanjutnya hadirin, mari kita bermohon kepada Allah, berkenan Allah membalas kebaikan-kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita ini semuanya berhutang budi, Pak, kepada Rasulullah. Kita mengerti Allah tuh berkat bimbingan Rasul, Kita mengerti bisa kembali lagi ke surga Allah nih karena bimbingan Rasul. Tapi tak ada yang bisa kita berikan kepada beliau sebagai bentuk balas budi kita, Maka dari itu kita menyerahkan kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau yang memiliki sesuatu yang pantas, untuk diberikan kepada Rasulullah SAW atas seluruh kebaikan-kebaikannya. Nah, bentuk terima kasih tersebut kita jelmakan dalam doa, sholawatul doa baik. Ucapan kita apa? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima permohonan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Sehingga karenanya kelak Rasulullah juga berkenan memberikan syafaat untuk kita. Kita lanjut hadirin, judulnya apa? Judulnya masih ingat? Kewajiban muslimin mentaati ulil amri. Ini nyambung dari khutbah tadi, kalau khutbahnya di sini tadi di Jumat. Hadis kelima nih, hadis keempat sikil lagi. Hadis keempat kemarin di riwayat Imam Bukhari begini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bersabda utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Kamu semua wahai orang-orang yang telah beriman harus mendengar dan harus taat. Harus mendengar dan harus taat. Ini bukan bahasa hakikat, majaz maksudnya, maknanya itu apa? Harus tunduk, harus patuh,
Nah, kelaziman orang tunduk orang patuh itu kalau dia bercakap mau dengar gitu kan, kalau dia nyuruh kita mau taat. Nah itu kelaziman orang yang tunduk patuh itu gitu. Jadi isma'u wa ati'u itu sudah dengar tapi tak buat. Nah itu bukan isma'u wa ati'u. Kayak Ustadz punya anak kan, Ustadz kasih tahu karena kesalahan dia bilang, kata Ustadz jangan begini, jangan benar. Ya dengar gitu kan, besok buat lagi. Gitu. Itu bukan makna dengar begitu ya. Jadi kelaziman dari tunduk patuh ya adalah mau mendengar, mau mentaati ya. Nah itu. Wa ini stumila alaikum abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabiba. Meskipun ya yang diangkat menjadi pemimpin kalian tuh hamba sahaya dari Ethiopia, Habasya. Gitu. Ini bukan apa nama, ya sesuai konteks saat itu, bukan ngenyek, bukan. Konteks saat itu rata-rata ya yang menjadi budak itu, yang menjadi hamba sahaya itu adalah dari benua Afrika sana, dari Ethiopia ya. Itu dari sisi kulit hitam ya, kemudian ya gitulah. Karena rasahu zabibah, dia punya kepala itu seolah-olah kismis. Kismis itu apa? Anggur kering. Paham ya? Anggur kering. Jadi rambutnya itu gitu. Paham? Paham lah. Nah, meskipun yang memimpin kalian itu seperti itu bentuk fisiknya, strata sosialnya hamba, tapi kalau sudah disepakati sebagai pemilik wilayah, ulil amri ya, diberi kuasa untuk memimpin kita, mengatur kemaslahatan hidup kita, dia punya komando itu harus didengar gitu, dia punya perintah itu harus ditaati. Ini bukan ece-ece nih Pak, hadis ini betul-betul hadis nih gitu kan. Kan orang tuh kadang nanya, betul dah hadis tuh? Betul lah. Nah, ini betul hadis, nah, di riwayat Imam Bukhari. Nah, maka saya bilang beberapa kali, kita bernegara ini bukan sedang bermain-main Pak, betul lah. Kita ini sedang mentaati salah satu perintah Allah. Betul lah. Nah, itu penampilannya pemimpin kita misalnya tak meyakinkan, betul lah. Itu tak gagah perkasa, betul ya. Tidak kaya raya, bukan golongan ningrat, biasa-biasa saja. Tapi kita dah bersepakat, dia diangkat oleh kita jadi pemimpin. Udah, konsekuensinya ini isma'u wa ati'u. Tapi catatannya udah ya, fi ghairi ma'siyatin. Selama dia tidak meminta kita mendurhakai Allah dengan melanggar aturan-aturan perintah yang wajib atau melanggar aturan-aturan yang Allah haramkan ya. Awas, wajib dan yang diharamkan itu ingat-ingat. Jadi tak usah nanya lagi, kalau ada itu tuh udah, kan kita udah punya patokan, betul lah. Nah, itu. Jangan ada alasan tak tahu ya, kita dah tahu nih, betul lah. Nah, kenapa Pak? Karena kemaslahatan orang banyak tuh penting ya, kemaslahatan orang banyak tuh penting. Kita tak dipimpin oleh Nabi dan Rasul lagi ya, kita dipimpin manusia biasa Pak. Dia tidak mendengar cerita-cerita langit, dia tidak didatangi Jibril lagi, maka dia punya kebijakan berkemungkinan keliru, betul lah, berkemungkinan salah, betul. Nah, itu. Bahkan mungkin pribadinya aja mungkin tidak sempurna dari sisi segala hal, dari sisi moral, dari sisi ilmu boleh jadi. Tapi kalau sudah jatuh pilihan itu kepadanya, awas, konsekuensinya as-sam'u wa ta'ah. Nah, maka saya bilang kemarin, kalau nak punya pemimpin sesuai dengan keinginan dan ideal cita-cita kita, jangan cuma berteriak dari rumah, turun, betul lah, turun, ikut aktif, rembuk, urun, betul lah. Waktu pemilu ikut, cari mana pemimpin yang menurut kita paling ideal,
Kalau ideal 100% ya mustahil lah Pak, bukan nabi mak dia. Itulah paling tidak kita lebih mempercayai. Jangan kalau sudah jadi baru kita teriak. Namanya pengecut tuh Pak, tak berani bertarung. Bertarunglah, kalah menang itu urusan berikut. Cuman kalau menang jangan sombong, kalau kalah betul lah, jangan sakit hati. Namanya hidup, betul lah, namanya hidup. Siap. Kalau kita dilarang memilih pemimpin di kalangan bukan Islam, sama ingat ya, tapi ternyata dari pihak mereka terpilih. Oke lah, kebijakan mereka tidak melarangkan sholat. Kan tadi kan yang disampaikan tadi kan nasihat kan melarangkan itu yang haram ya. Terus kebijakan mereka tetap tidak melarang sholat. Ikut aja kata mereka karena firman Allah. Jadi kan aku pada itu. Lalu bagaimana kalau kita mengikut juga perintah firman yang Oke, paham saya. Udah Ustaz, kepanjangan pertanyaannya. Yang kedua, Islam memandang pemimpin wanita. Oke, siap. Yang pertama Ustaz, nah ini untungnya kita hidup di negara yang rakyat tuh diajak mikir. Betul gak? Kamu pengen punya pemimpin yang mana? Ini. Pilih. Begitu. Betul gak? Ternyata dalam pilihan tuh, karena kita kan beraneka ragam di sini. Bukan semua mau sholat, atau bahkan bukan semua mau percaya Tuhan itu satu. Betul lah. Ini kenyataan, realita di negeri kita, tak boleh diingkari. Betul lah. Dan kita sudah punya komitmen, kita dengan mereka tuh bersaudara, sama-sama mempertahankan negara ini. Betul lah. Betul kan? Komitmen kita loh. Meskipun Bapak tak ngucap itu, leluhur kita punya komitmen, pendiri bangsa itu punya komitmen. Betul? Nah untungnya kita punya sistem macam itu. Yuk aku tawarkan, kata partai-partai ini, aku ngajuin ini. Kalian sila pilih mana. Kalau kemudian nyatanya menang, apa yang tak sejalan dengan ideologi kita, sudah kita dah ada upaya. Betul lah. Makanya kalau ada hak pilih, gunakan, turun, pakai untuk menyalurkan apa yang menjadi cita-cita terbesar keyakinan kita itu. Betul. Gitu. Itu Ustaz. Maka untung kita hidup di sini. Betul lah. Gitu. Orang nang ngomong apa aja di NKRI ini dipersilahkan. Cuman satu, jangan porak-porandakan kesatuan. Betul lah. HTI cerita khilafah dari dulu cerita. Saya bukan baru dengar di sini, dari kampung kita dengar itu. Tapi kalau sudah menyinggung kesepakatan bersama, itu harus dihentikan demi kemaslahatan orang banyak. Betul lah. Paham ya? Gitu. Ya jangan milih, jangan dipilih, gitu kan? Jangan dipilih, tapi jangan provokasi orang, karena kita tidak menjadikan firman itu sebagai dasar bernegara, sebagai keyakinan pribadi. Betul lah, betul kan? Kan dipersilakan oleh undang-undang. Negara menjamin masing-masing agama dan pemeluknya menjalankan agama dan kepercayaannya itu, termasuklah itu. Paham ya Pak? Oke. Nah selesai kan? Iya. Saya mengambil konsep kita melaksanakan firman Allah itu yang saya Nggih. Kan Ustadz udah menjalankan firman Allah, menjatuhkan pilihan kepada yang menurut Ustadz paling ideal. Dalam hal tadi, kalau kita tidak paham sama yang dipilih, sama yang memimpin, laksanakanlah firman Allah ini, berpegang pada firman Allah ini. Yeah. Nah, sekarang kita ambil juga melaksanakan
mendidik ke mempertahankan dan tidak memilih real. Kalau di bangsa ini sampai hari ini itu kan bukan ditunjuk, dipilih. Betul. Kalau sudah terpilih sudahlah, selesai kewajiban. Berarti kalau kita kajian pada firman Allah yang memerintahkan. Iya. Ya sudah, taati. Kita boleh tidak mengikuti kebijakan sang pemimpin yang bukan Islam ini. Oh enggak Ustaz, kalau sudah disepakati ikuti selama tidak ngajak memaksiati Allah. Paham enggak? Jika kita mengikuti kebijakan mereka itu, apakah tidak bertentangan? Enggak lah Ustaz. Catatannya selama tidak diajak Ustaz melabrak apa yang diwajibkan, betul lah, melabrak apa yang diharamkan. Paham? Lalu Ustaz mau pergi kemana lagi? Ya, paham. Gitu kan? Sudah. Paham ya? Itu. Jadi ada kaidah dalam usul fikih. Ma la yudrakulluh la yutrakulluh. Sesuatu yang semuanya tak bisa raih, maka jangan tinggalin semuanya. Paham? Kalau dua-dua firman ini tak bisa kita buat, betul lah? Hanya satu, maka jangan tinggalkan dua-duanya, sudah tunaikan yang satu ini yang bisa dijelmakan. Paham? Oke? Saya paham. Nyudutnya kemana saya paham. Harus puas itu. Semana lagi. Paham ya? Telan lah ya. Iya, telan itu. Ma la yudrakullu, Ustaz. Sesuatu yang tak bisa kita raih seluruhnya, la yutrakulluh. Jangan tinggal seluruhnya. Bila dua nih perintah nih, ini harus jelma, ini harus jelma. Ini tak bisa jelma, hanya ini. Udah ini aja. Jangan dua-dua tadi buat. Ngapa tak buat ini kan bisa? Ini tak bisa dibuat kata Ustaz. Tak bisa gitu. Paham ya? Gitu. Itu pilihan. Yang kita itu wanita silahkan aja Ustaz, kalau dia memiliki capable, memiliki integriti. Mana ayat yang menentang? Ayat ya yang menentang. Ini mana kaum kata apa tuh? Laki-laki itu bertanggung jawab. Qaim tuh kan? Alan nisa. Kan itu di ayat apa itu? Di ayat tentang nikah kan? Iya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu, laki-laki itu menjadi penanggung jawab. Ya. Menjadi penghandle, ya, yang memiliki. Bisa kalau nak disebarin Ustaz, bisa aja. Tapi bukan berarti haram mereka menjadi pemimpin. Paham ya? Sayyidah Aisyah aja pernah keluar jadi pemimpin. Betul lah. Balkis kan jadi raja. Kan tidak dihapus. Sar'uman qoblana sar'un lana. Kan masih dibiar oleh Nabi Sulaiman kan jadi ratu kan, padahal lah bismillah juga kan, gitu Ustaz. Siap? Gitu. Nah, sekali lagi panggung demokrasi ini pakai biar cita-cita yang ideal menurut kita tuh jelma, jangan teriak dari luar, betul lah, masuklah ke dalam. Oke? Iya, kalau teriak dari luar dilempari orang Pak, betul lah, tak sopan namanya. Bermainlah cantik di dalam. Gunakan fasilitas yang diberikan ini. Betul lah. Nah ini untungnya masih demokrasi Ustaz. Kalau kerajaan dah digusur, kita sama satpol nih cakap begini. Betul lah. Bukan satpol lagi, intel. Ya?
untuk demokrasi. Di Arab Saudi ngomong begini selesai kepala kita. Karena raja tak boleh usik dia punya kursi, betul lah. Termasuk dengan hal seperti ini. Bersyukur kita masih boleh kita bercakap, meskipun tak jelma cakap kita tuh. Kan masih untung, unek-unek keluar, betul lah. Jangan malah ngejelek-jelek negeri sendiri, betul lah. Dasar negeri kampungan, togut, apalah cakap, betul lah. Mikir sedikit kata Cah Lontong kan, mikir. Lanjut ah. Ustadz ini nanya panjang jadinya saya. Hadis kelima ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bersabda utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Imam Muslim nih. Jadi tak usah sanksi lah, hadis ini sahih semua. Sabdanya begini, alaikas sam'a wa ta'ata, wajib atasmu mendengar dan taat kepada pemimpinmu, fi usrika dalam sulitmu, wa yusrika dalam mudahmu, saat kau senang, saat kau susah, sam'un ta'atun, dengar taat pemimpin, wa man syatika wa makrahika, ya, saat kamu sedang sumringah atau saat kamu sedang makrah dalam apa, ketidaksenangan, wa asaratin alaik, dan saat pemimpinmu hanya mengambil keuntungan darimu dengan tidak memenuhi hak-hakmu. Itu yang saya bilang tadi, asar. Jadi asaratin alaika itu saat pemimpinmu hanya ingin dilayani, tak mau melayani. Asarah. Ada dalam firman kan, wa yu'thiruna ala anfusihim, gitu kan? Yu'thirun. Yu'thirun asarah itu satu akar kata, tapi ta'alluqnya ala ke depan beda-beda. Wa asaratin alaika nih, meskipun saat dia itu kayak gitu, pemimpin kita tuh saat minta taat dengan kita tuh, gitu ya, saat dia sedang memperlakukan kita dengan tidak proporsional. Kau harus taat aku, kau harus dengar aku, kau harus tunduk dengan kepemimpinanku, tapi dia tak mau peduli dengan apa yang menjadi hak-hak kita. Zolim namanya kan. Pajak ditarik, betul lah itu, tapi tak mau perbaiki jalan. Pajak mobil, pajak motor, sehingga kalau kita jalan tuh sakit badan kan, udah bayar aja pajak, meskipun hak kita jalan mulus tadi penuhi, kan begitu otomatis, betul lah. Paham ya? Kalau tol kan baliknya kepada pengembang, kayak perumahan kan, negaranya dapat sebagian. Awas, ini bukan sabda saya Pak, rawahu Muslim. Atau Bapak punya tafsir lain lah? Wasaratin alaika. Gitu. Luar biasa. Ngeri ya. Coba apa kira-kira rahasianya? Siap. Siap.
Iya. Ada tak dalilnya? Kalau dalil secara khusus seperti apa yang Bapak pertanyakan itu saya belum menemukan ya. Cuman di beberapa hadis yang sudah kita pelajari di riwayat Imam Muslim kemarin ya, dari Auf bin Malik ya, Rasulullah menyampaikan begini, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaihim wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin kalian itu adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan baik mereka dan mereka mendoakan baik kalian. Paham? Sebaik-baik pemimpin itu begitu. Cinta itu sekonyong-konyong atau punya sebab? Punya sebab. Balik lagi ya. Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang kalian mencintai mereka dan pemimpin itu mencintai kalian. Kalian mau mendoakan baik mereka dan mereka pun mau mendoakan baik kalian. Punya sebab cinta tuh Pak, atas konyong, betul lah? Betul? Kita cinta mereka ada sebabnya. Mereka cinta kita pun ada asbabnya. Bapak dulu kan nengok istri, mak cantik. Oh, asbab cinta tuh cantik. Mak tinggi semampai. Itu asbab cinta Bapak kan? Betul lah? Kalau bertutur enak didengar, tuturnya santun. Makanya aku jatuh hati. Kan begitu. Nah, kalian mencintai mereka karena mereka memenuhi apa yang menjadi hak kita. Mereka pun mencintai kita karena kita menjadi rakyat yang taat. Tuh gitu Pak. Maka apa yang Bapak bilang tadi, pemimpin itu cerminan rakyat. Betul lah? Kalau rakyatnya tukang marah, ya pemimpinnya marah-marah juga dong. Masa rakyatnya marah, pemimpinnya aduh aku salut dan cinta banget dengan rakyatku. Lucu kan? Paham? Kita pun mau mendoakan baik mereka karena kita merasakan ketulusan mereka. Sebagaimana mereka pun mau mendoakan kita rakyatnya karena pemimpin pun merasa terbantu, amanah ini tertunai karena rakyatnya juga ikut tanggung jawab. Maka dalam Islam konsep kepemimpinan bernegara nih, betul lah? Di hadis pertama tentang kepemimpinan yang kita bincangkan dulu, Pak. Apa itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulun an. Jelas, setiap kalian adalah pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kita. Kalian sendiri maksudnya, persan kita, personal kita, ini pemimpin kata baginda Rasulullah. Meskipun kita tak punya bawahan, tak punya istri, tak punya anak, bukan berarti kita lost di akhirat dari pertanggungjawaban. Anggota badan kita harus kita pimpin. Kemudian Rasul menyampaikan, pemimpin itu adalah punya tanggung jawab terhadap rakyatnya, rakyat. Istri itu, suami itu adalah pemimpin di keluarganya.
Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang istri dan anak-anaknya. Istri kita pun akan dimintai pertanggungjawaban tentang rumah yang diminta oleh suami untuk dikelolanya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maka diadopsi oleh leluhur kita yang membentuk negara ini. Bahasanya kita nih bukan abdin tapi rakyat. Rakyat itu Ustaz dari ra'iyah. Betul lah. Kumpulan kita orang banyak dengan pemerintahan itu disebut masyarakat. Dari syarika, dari syarikun, la syarikalahu, kan? Syarik. Wajahnya mufa'ala, syaraka yusyariku. Kerjasama. Negara memimpin, kita nyupot. Mereka nitah, kita kerjakan. Gitu kan? Mereka buat aturan yang baik-baik, kita sokong. Mereka keliru, kita kasih tahu. Kayak Ustadz, tadi dengan kami ini musyarakah. Jangan punya perkiraan kerja sendiri sampai ya. Musyarakah dengan saya di belakang, meskipun saya masbok. Kalau keliru Ustadz Ali, nanti biar. Anda, Bapak bilang subhanallah, tapi tak usah pakai Ustadz lah. Subhanallah Ustadz, tak usah batal. Subhanallah doang, doangnya pun tak usah disebut. Subhanallah. Ngingetin, keliru Ustadz. Begitu. Itu. Tapi Bapak jangan sekonyong-konyong mencabut kemakmuman dari Ustadz Ali gara-gara salah sikit. Udah diingetin masih aja maju dia. Betul lah. Ikuti aja. Nanti kan ada solusinya sujud sahwi. Betul lah. Tak usah ngamuk-ngamuk ditarik sarungnya. Mundur kau kata Bapak. Batal semua. Kemaslahatan orang umum hilang kan? Kelahi kita di masjid, sholat belum selesai udah kelahi gitu. Paham Pak? Musyarakah. Maka Pancasila nomor 4 tuh kan permusyawaratan. Karena kita nih kerjasama, maka musyawarah. Pemimpin harus mau dengar, rakyat pun harus mau diatur. Musyawarah itu kan gitu Pak. Harus legowo dengar orang. Ini musyawarah cakep seorang, apa itu namanya? Itu dikte orang namanya. Betul lah. Nah, cuman kita nih rembuk musyawarahnya tak person-person. Kita buat wakil kemarin. Nanti 2024 kita ganti mereka, kan? Kalau Bapak merasa yang Bapak pilih kemarin tak tepat, ganti nanti. Betul lah. Tapi jangan like dislike. Alasannya itu koncoku, kata Bapak. Ini tak ku kenal, bukan, tapi prestasi, kredibilitas, keilmuan. Betul lah. Maka udahlah. Yang sudah tuh udahlah. Tak usah diungkit-ungkit lagi. Kita berpikir masa depan lagi. Ada yang lebih urgen loh. Anak cucu kita jangan diwarisi kebencian. Betul lah. Yang diwarisi kebencian. Sudah kita saling rangkul. Tapi bisa hidup sendiri Ustaz gitu. Betul. Kita perlu orang juga. Bahkan orang buruk pun kita perlukan Pak. Betul lah. Orang tak ada ilmu pun perlu kita. Emang orang pintar aja yang bisa ngebangun hidup nih? Enggak lah. Butuh bantuan orang lain juga. Betul? Nah itu. Apa ya? Itu. Wasyiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Seburuk-buruk pemimpin kalian itu disebutnya tuh sebelah aja pemimpin. Kan berarti otomatis ada pemimpin, ada yang dipimpin. Kalau tadi sebaik-baik pemimpin adalah yang berarti rakyatnya ini sebaik-baik rakyat, kan begitu. Kalau ini disebut dan seburuk-buruk pemimpin, lihat siapa ini bayannya nih. Alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pemimpin yang kalian membencinya dan pemimpin itu pun benci kalian. Coba
Berarti pemimpinnya elek, rakyatnya pun jelek. Betul lah? Kan rakyatnya tak senang, pemimpinnya tak senang kepada rakyat. Rakyatnya doa buruk, pemimpinnya ngedoa buruk, kan tak ada yang baik dua-dua. Betul? Betul lah? Benci itu punya sebab, Pak. Ngapa benci? Kan tak mungkin Bapak baru ketemu dengan saya, benci aku dengan Rustam itu. Ngapa? Tak tahu. Kira-kira waras tak orang tuh? Tidak. Ngomong aja saya belum, baru nongol tiba-tiba benci saya. Kan tak waras namanya. Benci tanpa sebab. Kebencian tuh ada sebabnya. Benci rakyat kepada pemimpin tuh karena pemimpin tak ngayomi rakyat. Betul? Karena pemimpin tak paham apa yang jadi hak rakyat. Pemimpin pun benci juga dengan rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya tak ngerti hak pemimpinnya. Betul? Berarti pemimpin jahat tuh mereka tidak jahat karena sendirinya. Dia pun punya sebab. Betul lah? Kalau sebaliknya, Apa tuh? tadi kan pemimpin jahat karena sebab ada sesuatu yang tidak ia. Awas Ustaz, jangan gitu bahasanya. Kalau nasnya gini Ustaz, sejahat-jahat pemimpin kalian itu adalah yang kalian benci mereka dan mereka pun benci kalian. Nah benci ini, kata benci ini tak sekonyong-konyong datang, ada sebab loh gitu. Yang dahulu kan yang kalian benci mereka kan? Iya. Ayatnya kan? Iya. Berarti kan ada sebabnya kenapa kalian benci. Nah, betul. Kecuali pemimpin dulu yang benci rakyat. Nah, berarti kan sebabnya itu dari rakyat. Dalam hadis itu kan ayat dulu rakyat duluan. Oke, kalau Rasul sabdanya sampai di situ titik, oke. Berarti pemimpinnya yang degil. Tapi enggak, Rasul sampaikan mereka pun benci dengan kalian. Paham? Awas, bukan begini. Pemimpin yang buruk itu adalah yang kalian benci, titik. Tidak. Rasul sambungkan. Pemimpin yang buruk itu yang kalian benci dan mereka pun benci kalian. Berarti saling benci. Berarti titik yang Rasul fokuskan ini pemimpin terus tak, baru bukan rakyat. Kalau kita mau belajar dari konteks hadis itu bunyinya. Lah kan saya lagi ngejawab pertanyaan Bapak itu. Iya betul. Kata Bapak ada tak katanya keterangannya, saya sampaikan ini. Coba Ustaz pikir baik-baik. Ya, Pemimpin yang buruk tuh kalian benci mereka, mereka benci kalian. Kalian laknat mereka, mereka laknat kalian. Kan tak ada yang benar. Pemimpinnya tak benar, rakyatnya tak benar. Betul lah? Nah maka Allah melalui lisan Rasul dengan kita, pemimpin kalian zalim, kalian jangan ikut zalim. Paham? Zalim itu apa? Tak memberikan apa yang jadi hak. Itu zalim namanya, Pak. Tak harus mukul aja zalim itu. Tak memberikan apa yang menjadi haknya, itu kezaliman. Betul lah? Hak anak tuh dididik, Bapak biar aja dia hidup sendiri, hidup semaunya, Bapak zalim namanya. Karena tak memberikan apa yang menjadi hak anak kan? Kemarin kan sudah di hadis-hadis awal. Famadza ta'muruna ya Rasulullah? Lalu apa yang Rasul perintahkan dengan kami kalau pemimpin kami bukan nabi? Apa kata Rasulullah? Kemarin sudah hadisnya itu. Aufu fil baitil awwal wa'duhum haqqahum. Itu hak pemimpin tuh. Berikan ketaatan kepada mereka. Was'alullahal lakum. Terkait dengan hak kalian yang tak mereka berikan, dah tangan tagih mereka. Kalau susah, dah minta sama Allah aja. Ngeri tuh Pak bahasa tuh kalau kita ngerti. Fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Kalian tak bisa balas mereka. Biar aku yang membalas kezaliman mereka. Paham?
Ngeri Pak jadi pemimpin tuh. Allah ngancam, kalau kalian tak memberikan hak rakyat kalian kuperintahkan tak usah minta dengan kalian, biar aku yang menagih dengan kalian, gitu bahasanya. Ngeri tuh. Paham? Maka lihat sikap Imam Ahmad yang saya cerita di mimbar tadi kan. Imam Ahmad tuh tidak mencabut baiatnya kepada Khalifah Ma'mun tuh. Tetap diakunya sebagai khalifah meskipun nyawanya diancam. Ngeri Pak. Demi mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan qadim. Al-Quran itu kan kalamullah. Kalamullah itu kan sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Nama Al-Ma'mun tuh berdasarkan ilmuwan-ilmuwan yang mendampinginya, dia punya pendapat Quran tuh bukan qadimah. Masa qadimah bercerita Abu Jahal? Abu Jahal kan kemarin ada. Betul lah. Kalau qadim tuh kan tak ada awalnya. Imam Ahmad tidak, tetap qadim. Sehingga karenanya kakinya diikat, ditarik unta ke sana satu, ditarik unta ke sana satu. Kejam Pak dulu. Ada tak ulama Indonesia yang digituin sama pemerintah Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega? Ada tak? Tak adalah cerita ulama sampai digantung gitu-gitu. Betul lah. Paham Ustaz? Saya tuh manggil Ustaz tuh karena inilah Pak yang paling akrab di bibir saya kan. Bukan berarti Ustaz tuh nyelenin dah. Karena Ustaz nih ngasih tahu khutbah kan dia kan. Kalau ngaji tak datang saya konfirmasi ke beliau kan. Jadi saya nih macam dah di hati Ustaz Alin. Kalau susah duit telepon dia kan gitu. Paham lah Pak ya? Awas ini saya tidak membawa kepentingan apapun Pak. Bapak jangan curiga dengan saya. Jangan-jangan Rostam lah nyalek, enggak. Apapun. Saya sampaikan aja ini. Jadi Allah tuh minta dengan kita jangan sama gila. Kalau pemimpin kalian sudahlah, kalian sabar. Jangan ikut gila, gitu loh. Biar aku yang balas kezaliman mereka. Paham Pak? Paham Pak ya? Oke. Selama salat masih diizinkan kita buat. Itu batas akhirnya, ya. Selama salat masih diizinkan oleh mereka kita. Yang 5 waktu maksudnya bukan taraweh. Kalau taraweh dilarang buat di masjid, udahlah bubar aja kita. Tak usah ngotot. Kan sudah ngaji di sini kan? Udah. Oke lanjut. Oke Ustaz. Ustaz gue udah. Mana lagi tuh Ustaz? Tuh kan? Gara-gara pertanyaan Ustaz saya telat nih. Ada hadis 6 panjang kali Ustaz. Pekan depan lagi Ustaz ya? Mohon maaf insyaallah ya. Oke. Nah kita berdoa aja mudah-mudahan pemimpin ini dirahmati Allah ya, dihidayahi Allah. Kita pun sebagai rakyat mudah-mudahan dirahmati, dihidayahi Allah untuk mau membina kehidupannya dengan barokah ya, menghargai, saling ngayom. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.